Dad, Ya, melihat sosok para tabas nih sebagai ya. sahabat seperti apa sih, Dad? Ada yang memuji, ada juga yang istilahnya pro kontranya lah Hmm. terhadap Ya, pembelaan eh, menurut menurut para tabas membela kaum lemah. ya Farhad Abbas kan adalah teman Dedi ya, dimana juga pernah menjadi pengacara Dedi pada ada beberapa tahun yang lalu waktu ada kasus apa ya, Dedi lupa, pokoknya ya Farhad Abbas pernah lah jadi teman dan sahabat, sampai sekarang juga masih masih suka chat-chatan, masih ada komunikasi gitu ya. Kalau pro dan kontra itu biasa, setiap manusia pasti ada pro dan kontra. Dedi juga pasti kan ada pro dan kontra. Dia di dunia ini kan ada hitam dan putih, ada siang malam, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi normal-normal aja, tergantung kita bagaimana menyikapinya ke orang-orang yang tidak suka. Kalau yang suka sih kita nggak usah sikapin ya. Kalau yang tidak suka tuh ya udah, gimana kita menyikapinya ya. Contohnya Dedi, sebenarnya Dedi dan Mayang banyak juga hatersnya kan, banyak juga orang yang tidak suka ya. Selama 3 tahun ini kan dihina, dihujat, dibully, bahkan difitnah ya. Nah, tapi gimana menyikapinya ya? Kalau Dedi sama Mayang kan menyikapinya tidak berlebihan. Dedi menyikapinya diem aja gitu kan. Ya dosanya dia yang tanggung, sementara dosa kita dileburkan ya dengan hinaan dan hujatan gitu. Jadi kadang-kadang uh, orang tuh terlalu berlebihan menyikapi orang yang kontra atau orang yang tidak suka atau orang yang menghujat. Kayak Dedi dan Mayang sekarang ini malah berterima kasih gitu kepada orang yang kontra, orang yang menghujat, ngebully, mau fitnah. Kita berterima kasih untuk apa? Ya berterima kasih karena hujatan dan bulian mereka ya. Tergantung nih orangnya mau jadi apa. Kalau dihujat jadi kena mental, jadi nggak ada apa, jadi kesel, jadi marah, ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau hinaan, hujatan, kontra itu kita jadikan motivasi, kita jadikan bahan bakar untuk maju ya. Contohnya kayak Mayang gitu kan. Jadi Mayang nggak pernah selama dihujat, dibully itu kena mental, nggak pernah, dia diem aja gitu. Tapi justru itu menjadikan bahan bakar dia untuk maju, bahan bakar dia untuk semangat kuliah, semangat berkarir, berkarya gitu. Nah itu akhirnya jadi positif kan. Nah jadi sama juga kayak Farhad Abbas, jadi rasa sih beliau juga kan sebagai pengacara dan sekolahnya juga kan ilmunya tinggi. Untuk yang kontra dengan Farhad Abbas, jadi yakin Farhad Abbas pasti akan bisa menghandle kontra-kontra yang menghujat atau membuli Farhad Abbas gitu. Bang Farhad ini kan orangnya juga kan kuat juga ya gitu, tahan mental gitu. Jadi ya kalau Dedi support lah buat Bang Farhad gitu ya. Nggak jangan terlalu diambil pusing sama orang yang kontra, diambil pusing sama orang yang menghujat dan ngebully, itu aja sih. Bagaimana dengan sekarang Bang Farhad sedang sibuk mengurusi Agus ya, Ded ya? Kasus Agus kan sedang ramai diberitakan, Ded. Ya. Nah, posisinya juga Agus banyak yang katakanlah seperti membuli lah, nggak suka gitu. Nah, posisi Farhad Abbas menurut Dedi bener nggak, Ded, dalam membela seorang Agus, Ded? Ya kalau pengacara tergantung ya, dia sudah menjadi lawyernya Agus bukan gitu. Kalau sudah menjadi lawyer Agus, dia berhak untuk membela gitu, membela kliennya gitu dalam masalah donasi yang Dedi baca di media sosial. Ya itu memang udah kewajiban sebagai lawyer, sebagai pengacara membela Agus gitu. Sesalah apapun kliennya, si pengacara pasti akan membela, minimal meringankan hukuman yang sudah diterima gitu. Jadi kalau Farhad Abbas membela Agus ya memang harusnya seperti itu, karena kan dia pengacaranya gitu. Jadi ya Dedi dukung aja. Nanti kalau misalnya memang itu sampai ke meja pengadilan ya kita lihat aja gitu. Siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang mendapatkan hukuman dan siapa yang tidak mendapatkan hukuman. Jadi ya itulah tugas seorang pengacara, membela Agus. Kalau Dedi sih tidak terlalu berkomentar banyak ya. Memang lihat juga sih berapa kali lewat di
beranda Dedi tentang masalah Agus ini. Dit, bagaimana komentar Dit? Farhad Abbas sudah mengklaim pengacara pembela kaum yang lemah. Nah, Dedi sebagai orang yang pernah kenal, benar gak sih Dit perjuangan dia selalu membela kaum yang lemah gitu Dit? Menurut Dedi ya? Menurut Dedi ya, benar. Benar ya? Benar. Kalau menurut Dedi sih benar ya. Membela kaum yang lemah dan mungkin tidak ada fee lawyer di situ, tulus membela ya gitu. Benar. Kalau selama Dedi kenal ya Dedi nggak tahu kalau yang dulu ya, kalau bisa dilihat track recordnya, tapi yang selama sama Dedi itu memang benar gitu ya, dia membela kaum yang lemah, tidak ada fee lawyer, dia benar-benar membela tulus kliennya.